Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwan, kita tilawah suratul kahfi 1 sampai 15. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم
فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, mengawali kajian pada malam hari ini kita telah menunaikan amalan sunnah tilawah surah Al-Kahfi 1 sampai 15. Semoga dengan tilawah ini Allah memberikan curahan rahmat kepada kita semuanya. Baik, kita memulai kajian pada malam hari ini. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh. Mas suaranya biar enggak mendengung. Mas suaranya biar enggak mendengung. Biar agak jelas. Ya, alhamdulillah kita bersama-sama hadir pada kesempatan di sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah menambah kesehatan kita dengan syukur, menambah ketaatan kita kepada Allah. Yang teman-teman yang lagi diuji sakit, segera Allah angkat penyakitnya dan bisa bergabung di dalam majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Keutamaan kita sudah mengikrarkan diri dengan syahadat dan kita meyakini bahwa Allah yang hak kita sembah. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan yang kedua, orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya, ini adalah dalil bahwa maksudipun wong sing gelem ngaji, wong sing gelem melampah wonten panggenan majelis ilmu, ya teko majelis ilmu niku ora mung nambah ngertine nanging uga diangkat derajate. Yarfa'illahu alladzina amanu, ning ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah
radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Dados tindak menyang majelis ilmu ya iku ora mung nyari ilmu, ora mung golek ilmu, nanging lakune wis dihitung dalam menuju surga. Berbahagialah kita yang Allah berikan keistiqomahan. Karena apa? Saben langkahe dihitung pahala, saben duduke dihitung ibadah. Ya, baik yang tepat waktu maupun yang telat hadir, semuanya nilai ibadah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan qaul, barang siapa menghendaki dunia, man arada dunia, barang siapa yang pengin dunianya sukses, fa'alaihi bil ilmi, maka tempuhlah dengan cara berilmu. Ya, bisa S1, S2, S3 bahkan, dunianya biar dapat sukses. Ya, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmu. Demikian juga kalau kita ingin sukses nanti di akhirat, itu dengan jalan berilmu. Wa man aradahuma, barang siapa ingin sukses, dunianya sukses, akhiratnya sukses, maka dengan cara berilmu. Hendaklah dia dengan ilmu. Ilmu itu pondasi urusan semuanya, dari dunia nanti sampai di akhirat. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, pondasi semua urusan. Tanpa ilmu amal orang duwe arah, tanpa ilmu amal tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dadi wong sing rawuh neng majelis ilmu iku tegese lagi ngedeke pondasi uripe, ya, kanggo dunia nanti sampai di akhirat. Ya, maka diceritakan ana wong bisa sing saben minggu, sing saben dina Ahad ado-ado menyang majelis ilmu. Ya, jauh sekali dari luar Magetan, ditempuh dengan naik turun gunung, masya Allah. Lah nalika ditakoni, ya, apa kowe ora kesel? Ya, omahmu paling adoh. Dijawab pripun? Nek awake kesel ora apa-apa. Sing penting ati warak lan tambah paham ngibadahe. Masya Allah, luar biasa. Jadi wong kuwi mati dalam keadaan berangkat ngaji, lan para ulama memberikan penjelasan, ya, semoga ia dibangkitkan dalam keadaan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana niatnya menuju majelis ilmu. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, faedah hadir di majelis ilmu, satu, ditulis malaikat dan jadi ahli zikir. Jadi malaikat itu sudah nyegat wonten panggenan paling ngarep. Malaikat dengan membawa buku. Ya, tadi kelihatan nggak malaikat bawa buku sana? Nggak kelihatan. Malaikat itu makhluk gaib, tapi yakin mengimani malaikat mencatat ini yang hadir siapa saja. Ya, yang kedua, dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya sudah rahmat, tetap akan dinaungi. Ya, Pak Rahmat ini hadir tidak, Pak Rahmat ini?
Nggak hadir. Pak Rohmat dua ya, Pak Rohmat kecil sama Pak Rohmat besar. Hadir semuanya, Masya Allah. Kemudian faedahnya apa? Dikelilingi malaikat. Kroso nama mboten jenengan dikelilingi malaikat. Ya, ini semua dikelilingi malaikat, Masya Allah. Ya, masuknya malaikat rahmat. Malaikat penyambut nyawa, ada nggak? Ada juga, karena kematian itu seperti apa? Ya, memang kematian itu memang kematian yang serba mendadak. Ya, kemudian hatinya disirami ketenangan. Kalau pengen butuh ketenangan, hadirlah di majelis ilmu. Ya, kalau ada orang yang pengen tenang, ada yang pengen ke diskotik, ada yang ke dugem dunia malam, mencari ketenangan. Tapi di sana tidak ada ketenangan. Ya, yang ada hanyalah ya nafsu, hawa nafsu yang mengelilinginya. Yang kelima, didoakan ampunan oleh seluruh makhluk. Ini kita yang hadir di sini Bapak Ibu, duduk jenengan itu didoakan ampunan oleh seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bahkan bukan hanya sekedar itu, ditambah lagi ikan-ikan yang ada di lautan itu juga ikut mendoakan, Masya Allah, ikut mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi nasihat mbah-mbah zaman dahulu, ojo males teko pengajian, wong sing males ngaji iku atine garing, kata mbah-mbah dulu. Atine pun garing, nanging wong sing seneng teko majelis ilmu, atine urip dadi lembut lan gampang nampa pitutur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngaji iku ora mung kanggo ngerti, nanging kanggo ngowahi ati lan ngandani urip. Itu peribahasa dalam nasihat kiai mbah-mbah zaman dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa berzikir, dan amal yang kita terima. Sebagai satu mukadimah sebelum kita menginjak kajian, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita masuk pada lanjutan materi kitab tentang Kitabul Adab, ya. Ya, adabu syukru wa adamu syakwi. Oh, ini bentar. Adab sabri wa kaful ghadab. Adab sabri wa kaful ghadab. Adab sabar dan menahan amarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat, laisa syadid, bukanlah orang yang kuat, sur'ati, yang pandai, sur'ati, yang pandai bergulat. Ya, maksudnya orang yang pinter gelut ngalahni orang lain. Itu bukanlah orang yang kuat dalam hadis ini. Innama syadid, tetapi orang yang kuat sejatinya adalah alladzi yamliku nafsahu,
adalah orang yang mampu menguasai dirinya indal ghadab, ketika sedang ghadab. Apa itu ghadab? Marah. Nah, inilah orang yang kuat. Jenengan pernah marah atau boten? Pernah? Atau sering? Jenengan para suami-suami ini pernah memarahi para istri? Pernah? Ketika tanggal tua atau tanggal muda? Hah? Atau mbok tua atau mbok nom? Kalau enggak tanggal? Ya, ditanya kok jelimet mawon. Ya. Ketika kita sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, kita ini qawwam, punya kekuasaan dan bisa meluapkan kemarahan kita kepada bawahan kita. Tapi kita ini apa? Kata Nabi, alladzi yamliku nafsah, yaitu yang bisa mampu menguasai dirinya ketika bisa meluapkan kemarahan. Itulah alladzi syadid, orang yang kuat, kata Nabi dalam hadis ini. Kuat, ya. Padahal kita mampu, kita bos, punya bawahan punya kesalahan dalam pekerjaannya, kemudian kita bisa marah, tapi kita bisa menahannya. Masya Allah, itulah dikatakan orang yang kuat, ya. Bukan orang yang kuat secara fisik yang disebut kuat, tetapi orang yang mampu menahan dan mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Dialah orang yang benar-benar kuat. Maka dalam pandangan Islam, kekuatan sejati itu bukan terletak pada otot, ya, kekuatan otot atau kemampuan melawan musuh, tetapi pada kekuatan daripada mengendalikan diri, ya, artinya sabar dan mampu menahan amarah. Ini adalah puncak dari akhlak seorang mukmin. Ini puncak adab akhlak dari seorang mukmin. Orang yang bisa sabar ketika marah itu menunjukkan bahwa hatinya ini bersih. Ya, jangan ketika telat menghidangkan kopi marah. Ketika mau kerja bajunya belum disetrika marah. Ketika istri kita telat menghidangkan sarapan marah. Ketika kita mau kerja sepatunya disembunyikan anak kita marah. Pokoknya dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW memberikan resep. Resep apa? Untuk menahan amarah. Ya, resepnya apa? Jika engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ya, itu resep. Bisa dipraktekkan. Ya, ketika jenengan, Bapak Ibu, pas lagi marah dalam kondisi berdiri, resepnya biar marahnya itu mereda, maka posisinya diganti duduk. Jika belum ringan, maka posisinya dirubah dari duduk menjadi berbaring. Kok jika masih belum tenang, berbaring masih koyok kejang-kejang, koyok geteng-geteng, mukul-mukul tembok, ya. Ada nggak gitu sambil berbaring mukul-mukul tembok, digeduk-geduk nih, kepalanya dibentur-benturkan, saking mangkele. Maka segeralah yang terakhir ini resepnya. Itu apa? Ambil air wudhu. Ini resepnya dari Nabi. Rawahu Abu Dawud. Nanti bisa dicek hadisnya, ya. Jadi itu adalah ubah posisi dan kondisikan diri untuk tenang, ya. Karena apa? Ya, sebab marah itu adalah api. Al-ghadabun nar. Yang marah itu adalah api. Dan wudhu adalah air yang memadamkan api, ya.
Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, kemurkaan itu adalah bara api yang menyala di dalam dada manusia. Barang siapa tidak mampu memadamkan dengan sabar, maka bara itu akan membakar akalnya dan akhlaknya. Akhlaknya jadi rusak. Nanti dia akan getunnya di belakang. Tadi kenapa kok saya begini? Ya, dari marah bisa membunuh, dari marah bisa mendolimi orang banyak dan sebagainya. Ya, maka kata Ibnu Rajab juga Al-Hanbali rahimahullah menambahkan, sabar ketika marah adalah separuh dari kesempurnaan iman. Sabar ketika jenengan itu marah bisa sabar, itu adalah kesempurnaan iman, ya, kesempurnaan iman. Ini ada kisah, ya. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Nah, laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, nasihati aku ya Rasulullah. Dia menjawab apa? La taghdab. Nasihati pun cekak aos. La taghdab. Apa itu? Jangan marah. Ya. Nah, laki-laki itu mengulang lagi. Laki-laki itu nggak puas dengan jawaban Nabi. Ya, mengulang pertanyaannya. Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Jawab lagi apa? La taghdab. Jangan marah. Diulang sampai ketiga kali, jawabannya juga sama. La taghdab. Jangan marah. Ini menunjukkan bahwa mengendalikan amarah adalah salah satu kunci keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Nah, ini ada kisah juga zaman dahulu, kisah salaf. Suatu hari ada seorang pelayan itu menumpahkan air panas ke tubuh Sayyidina Ali. Ya, pelayan itu menumpahkan air panas ke sandung kakinya, baru membawa air panas. Akhirnya kena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka orang-orang di sekelilingnya itu menahan napas, gregetan, takut kalau beliau itu Sayyidina itu Ali marah. Ya, padahal nggak disengaja, tapi di sekelilingnya itu menahan napas. Khawatir kalau Sayyidina Ali sebagai khalifah itu marah. Tapi Ali berkata dengan tenang. Allah berfirman, ya, wa kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Pelayan itu menunduk, ya, menunduk ketakutan pelayan tadi, ya, menahan, ya. Lalu Ali menunjukkan kepedulian dan kesabarannya, dan Allah juga berfirman, wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia. Dia hanya membaca ayat, tapi orang-orang yang awalnya menahan nafas, takut dimarahi, akhirnya menjadi tenang. Kemudian beliau berkata lagi apa? Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Ya, Ali berkata kepada pelayannya, apa perkataannya? Pergilah, idhabi, kamu bebas, aku maafkan dan aku berikan hadiah. Masya Allah, Ali ini dalam kondisi diguyur air panas, ya sakit juga, tapi Ali memberikan perkataan dari ayat Quran, kemudian mengatakan, pergilah, kamu bebas, tidak ada aku ikut, malah aku beri hadiah. Masya Allah, Ali akhlaknya luar biasa. Inilah contoh nyata menahan amarah dengan akhlak yang mulia. Bayangkan, ya, seorang ayah baru pulang kerja dalam keadaan lelah. Suami pulang kerja dari berangkat jam 7, pulang jam 4 sore. Di perjalanan sudah tersedat-sedat perjalanannya karena kemacetan yang luar biasa. Ya, maka dalam keadaan lelah itu di rumah
anaknya menumpahkan air susu di lantai. Kalau ia marah, mungkin anaknya akan ketakutan dan menangis. Ya, tapi jika ia menahan diri dan berlemah lembut, anak lain kali itu Masya Allah. Maka ia bukan hanya menjaga suasana hati anaknya, tapi juga menanamkan daripada tarbiyatul aulad, pendidikan akhlak yang lebih dalam daripada 1000 nasihat. Kadang-kadang seorang suami yang begitu kecapean disuguhi dengan rumah yang berantakan kayak perang dunia. Kedua, kemudian ayah lantas memarahi, mana ibu? Mana ibumu? Wah, panggil istrinya, ya dengan ada apa? Ayah, gimana ini? Pulang berantakan kayak gitu, Pak. Gitu. Akhirnya apa? Suasana ya menjadikan panas keluarganya yang awalnya dingin, bermain dengan ya saudara-saudaranya, menjadi suasana panas. Kenapa? Karena tidak bisa menahan amarah. Menahan amarah memang berat, tapi hasilnya sangat luar biasa. Hasilnya apa? Ketenangan, kecintaan, dan keberkahan dalam rumah tangga. As-sabru inda sodamatillah. Sabar yang sejati adalah sabar pada saat pertama kali terkena musibah. Ya, as-sabru indal musibatil ula. Jadi sabar yang sejati adalah sabar pada saat pertama kali mendapatkan musibah. Dan sabar menahan amarah adalah tanda kedewasaan secara spiritual. Karena orang yang kuat bukan yang menang atas orang lain, tetapi yang menang atas dirinya sendiri. Ada kasus yang lagi viral di media sosial, seorang tokoh pendidikan. Beliau adalah seorang kepala sekolah, wanita kepala sekolah dengan perasaan lemah lembut. Dilihatlah muridnya yang sudah dewasa di sekolahan sedang merokok. Ya, kemudian diingatkan dengan lisan, kenapa kamu merokok di sekolahan? Ya, padahal sudah jelas terpampang dilarang merokok di lingkungan sekolahan, ditegur dengan lemah lembut. Seorang wanita, ya, tidak lantas memukul, tidak lantas langsung menendang, tidak. Tapi yang media sosial yang lagi viral, ya, ibu-ibu tadi dengan di-framing, dengan melakukan tendangan, melakukan pukulan, melakukan kata-kata yang kasar. Tidak, ya. Tetapi dengan akhirnya ibu kepala sekolah itu didemo seluruh siswa yang ada di sekolahan, tapi dibela oleh seluruh netizen seluruh Indonesia. Masya Allah, netizen dilawan, ya. Sampai-sampai gubernur di Jawa Barat itu turun. Akhirnya ibu kepala sekolah itu dinonaktifkan dari kepala sekolah, ya. Tapi mesti berusaha untuk membelanya. Karena orang yang kuat bukan yang menang atas orang lain, tetapi yang menang atas dirinya sendiri. Nah, si anak yang merokok tadi tidak rela kalau dinasihati. Si ibu yang ada di rumah juga tersulut amarah. Akhirnya si ibu membela anaknya, jangan khawatir nak, aku akan mengusahakan agar si ibu kepala sekolah ini dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, padahal orang tua atau kepala sekolah intinya ingin adalah melindungi anak-anaknya, anak didiknya, ya, dari perbuatan jangan sampai merokok sembarangan. Ya, nanti akan dilihat oleh yang adik-adik kelas, kemudian melegalkan bahwa sekolah ini bebas leluasa untuk
merokok dan lain sebagainya. Ya, ini adalah tentang adab menahan amarah. Kemudian yang selanjutnya, adabul muasyaratu was-suhbah, yaitu adab berdalam pergaulan dan persahabatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili, falyanzuru ahadukum minal yukhalil, rawahu Tirmidzi. Al-mar'u, seseorang, ala dini khalili, mengikuti agamanya atau mengikuti gaya hidup atau karakter daripada sahabatnya. Falyanzur, maka adalah ia melihat, memperhatikan, ya, ahadukum, salah seorang di antara kalian, man yukhallil, siapa yang dijadikan sahabatnya, ya, siapa yang dijadikan temannya, ya. Jadi artinya seseorang itu akan mengikuti agama, akhlak dan kebiasaan sahabatnya. Maka hendaklah kalian berhati-hati di dalam memilih sahabat, siapa yang kalian jadikan teman dekat, teman karib. Ya, jadi hadis ini ayyuhal ikhwah dan akhwat sekalian, ini menjadi landasan penting dalam adab pergaulan. Islam ini tidak melarang kita bergaul karena kita adalah makhluk sosial, butuh teman. Ya, Islam mengajarkan agar kita selektif dalam memilih teman, memilih sahabat, selektif. Sebab sifat perilaku, kebiasaan seorang akan menular melalui kedekatan dan kebersamaannya. Kalau dikatakan teman dekat, frekuensi bertemu, frekuensi ketika sharing itu lebih banyak. Maka ketika teman kita tidak memilih teman yang baik, ya akan ketularan, ya, kepada teman akrab tadi. Teman akrab itu contohnya yang biasanya sambil ngobrol sambil menggenggam rokok. Nah, teman satunya karena nggak biasa ngerokok, karena sering volunya bertemu, akhirnya ketularan. Ya, awalnya dia ngerokok, asapnya itu dia menghidupnya bisa batuk karena sudah biasa dengan temannya tadi, lama-lama menjadi nyaman, akhirnya dia ikut-ikutan. Awalnya nggak ngerokok, ikut ngerokok. Awalnya nggak minum minuman keras, ikut minum minuman keras. Maka hati-hati kepada anak-anak kita untuk menjaganya, ya, jangan sampai membiarkan dengan leluasa. Harus ditanya mau kemana. Nah, malam minggu begini mau ke rumahnya teman. Temanmu siapa? Rumahnya mana? Alamatnya mana? Harus jelas. Nanti pulangnya jam berapa? Karena apa, hari ini ya luar biasa pergaulan di luar sana itu, Masya Allah, ya luar biasa. Ya, bagaimana kebiasaan, ya, awalnya anak-anak kita gemar tilawah, gemar menghafal karena sudah berteman dengan teman-teman yang umum, dan notabene adalah anak-anak itu tidak tersibuk dengan hal-hal yang baik. Akhirnya anak-anak kita yang sudah, ya, kita membiasakan sejak kecil untuk menghafal Quran, hadir di majelis ilmu, akhirnya terkena dampak kepada teman yang sejatinya kita tidak tahu. Ya, maka kita harus berhenti dan harus terus mengawasi, bertanya dengan lemah lembut. Maka teman yang baik akan menarik kita menuju kebaikan. Kalau teman yang baik, temanmu siapa nak? Teman saya itu dulu waktu di pondok di, oh iya, oh mungkin boleh kalau itu. Nanti jangan lama-lama, iya. Maka
diajaklah itu mau kemana, katanya mau diajak pengajian. Masya Allah, itulah teman yang baik, akan menarik, menunjukkan kepada kebaikan, mengingatkan saat lupa, menasihati dengan kasih sayang, dan menjaga rahasia. Itu masuk kalau temannya baik. Sebaliknya, teman yang buruk akhlaknya itu bisa menyeret kepada kemaksiatan, kepada dosa. Ya, al khairu ashabi mayyaduluka al khairi. Sebaik-baik teman yang baik itu yang menunjukkan kepada kebaikan. Sebaliknya, teman yang buruk akan menyeret kepada kemaksiatan, membiasakan dosa, dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis, "Mathalul jalisi shalih wal jalisi su'." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu adalah seperti apa? Kahamilil misk wa nafikhil kain. Seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi bisa memberimu wangi, sementara pandai besi bisa membakar bajumu atau menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dikuatkan pula oleh kaul ulama yang bernama Imam Al-Ghazali rahimahullah, sahabat yang baik adalah yang mengingatkanmu ketika lalai, menegurmu ketika salah, dan mengajarkanmu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad juga mengatakan apa? Teman yang ikhlas adalah cermin hatimu. Ini teman yang ikhlas. Inilah cermin hatimu. Jika engkau melihatnya, engkau akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika kita menemukan teman yang soleh, itu sudah melihatnya saja mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sinar wajahnya, keteduhannya, keikhlasannya itu mengingatkan, belum ngomong, belum menasihati. Itulah teman yang baik, ya. Jadi ada kisah hikmah diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah berpesan kepada anaknya. Apa pesannya? Wahai anakku, bertemanlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Mereka akan menolongmu saat engkau lupa dan menegurmu saat engkau salah. Itu wasiatnya Umar bin Khattab kepada anaknya. Dan Ali bin Abi Thalib juga berkata, teman yang buruk adalah musuh yang tersembunyi. Ya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, teman yang buruk itu adalah musuh yang tersembunyi. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat anak muda yang semula rajin sholat, ya, sopan, namun setelah bergaul dengan teman yang salah, akhlaknya jelek, mulai jarang ke masjid, mulai terlambat datang ke masjid, mulai berbicara kasar, mulai berani membentak kepada orang tua, bahkan ikut kebiasaan buruk. Ini adalah musibah. Maka kita sebagai orang tua berhati-hatilah, terus menasihati anak-anak kita agar memilih teman yang baik. Sebaliknya, ada pula orang yang berubah menjadi lebih baik hanya karena bersahabat dengan satu orang yang soleh. Masya Allah. Mereka saling menasihati, saling mengingatkan untuk sedekah, sholat berjamaah, menahan diri dari hal yang sia-sia. Masya Allah. Ya, sekarang ini kalau anak-anak kita keluar sudah bawa HP, nanti sudah lupa sholatnya. HP-nya untuk apa? Main minuman. Nah, kadang-kadang anak-anak kita itu sendirian tapi ngomong, saya
anak ini sendirian tapi kok bisa ngomong sendirian. Ternyata apa itu? Main bareng. Oh, kok iso itu ya? Cara ini. Itulah musibah. HP ini bisa menjadi apa? Musuh yang tersembunyi. Ya, inilah bukti bahwa perkara menentukan arah kehidupan seorang. Jadi sahabat sejati itu bukan yang selalu bersamamu dalam tawa, tapi yang tetap memelukmu dalam tangis, menuntunmu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah lingkungan kita, pilih teman yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan yang membuat berubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihatnya para simbah-simbah dulu apa itu? Koncomu iku cerminan atimu. Yen koncomu wong saleh, atimu bakal ketularan berkahi. Nanging yen koncomu wong rusak, atimu bisa ketularan rusak. Hati-hati yen konco aja mung nyenengke ati, nanging kudu nyelamatke imanmu. Wong sing tansah ngajak ngajak kebaikan iku luwih larang regane ketimbang sing ngajak udulan tepat pohon ada manfaatnya. Jadi apa? Inilah nasihat kepada anak-anak kita agar betul-betul menjadikan para pendamping itu kita bisa memilih teman-teman yang baik insyaallah. Terakhir, adabul ghadul bashar. Adabul ghadul bashar. Adab menjaga pandangan. Terakhir ya. Qala Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Qulil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi artinya apa? Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menundukkan pandangan, wa yahfadzu furujahum, menjaga kehormatan diri, sebab hal itu akan mensucikan hati, menjauhkan dari perbuatan dosa. Jadi menjaga pandangan ini adalah termasuk adab besar di dalam Islam, ya. Pandangan adalah pintu pertama menuju hati. Pandangan pertama adalah pintu pertama menuju hati. Apa yang sering kita lihat, itulah yang akan menempel dalam pikiran dan menuntun kepada tindakan. Sekarang kita melihat, misalnya ada iklan lewat, wah ada wanita. Kemudian sering kita lihat akan menempel di pikiran. Yang kedua, menuntun kepada tindakan. Perbuatan dosa. Ya, an-nadratu sahum masmumun min syihami iblis. Pandangan itu adalah panah beracun dan panah-panah iblis, kata Nabi. Satu pandangan itu bisa menumbuhkan syahwat, satu pandangan, dan dari syahwat muncul tindakan keinginan, ya kan? Tindakan keinginan, dari keinginanlah
timbul dosa. Ya, timbullah dosa-dosa. Itulah kenapa Islam mengajarkan adab ghadul basar. Bukan hanya menutup mata, tapi menjaga hati agar tidak tergoda. Ya, kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahmatullah berkata, barang siapa yang menjaga pandangannya, maka Allah akan menerangi hatinya. Kemudian juga Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, pandangan itu seperti anak panah. Siapa yang menahannya karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan cahaya iman di dalam hatinya. Artinya apa? Menundukkan pandangan ghadul basar, bukan hanya menolak dosa, tapi menumbuhkan kemuliaan batin dan ketenangan di dalam hati kita. Ada kisah, suatu hari seorang pemuda bernama Thabit Al-Bunani, ya, Thabit Al-Bunani sedang berjalan menuju Suq. Apa itu Suq? Menuju ke pasar Suq Asyayuri Al-Makitani, apa? Pasar sayur. Di mana? Magetan. Ya. Janibi SPBU, samping SPBU. Wajanibuhu sutu ayam. Oh, sutu ayam. Seperti pesan. Ya, ia melihat. Dan pemuda tadi namanya Thabit Al-Bunani tadi sedang berjalan ke pasar, melihat seorang wanita cantik lewat di depannya. Nah, seketika ia ghadul basar, pemuda tadi menundukkan pandangan dan menangis. Masya Allah, menangis pemuda tadi. Kenapa kau bisa menangis? Ketika ditanya, mengapa menangis nak? Apa jawabannya pemuda tadi? Thabit Al-Bunani tadi apa jawaban? Aku takut kehilangan nikmat manisnya iman hanya karena satu pandangan yang haram. Masya Allah, pemuda kayak gitu langka di zaman sekarang. Subhanallah, begitulah hati orang beriman, lebih memilih kehilangan pandangan dunia daripada kehilangan cahaya iman. Nah, di zaman modern sekarang ini, menjaga pandangan bukan hanya di jalan, tapi juga dimasuk di rumah-rumah kita, bukan hanya di jalan, bukan hanya di mall, tapi sudah masuk di lorong-lorong sempit, di kamar-kamar yang terkunci rapat, yaitu apa? HP dan media sosial. Banyak orang jatuh dalam dosa bukan karena bertemu langsung, tapi karena scrolling tanpa batas. Ya, satu klik, satu gambar, satu video cukup untuk merusak hati dan menumbuhkan semangat untuk beribadah. Scroll nggak tahu kalau sudah 1 jam, scroll nggak tahu kalau sudah 2 jam, scroll sampai jam 1 malam. Akhirnya apa? Panggilan adzan subuh dibangunkan, mudah atau susah? Susah, musibah. Semoga Allah menyelamatkan anak-anak kita. Karena itu menjaga pandangan di hati kita berarti menjaga jari dan layar juga. Kalau dulu bisa lewat mata, sekarang bisa lewat jempol. Iya bukan? Ya. Jadi siapa yang menjaga pandangan, Allah akan menjaga kehormatannya. Siapa yang berani menahan diri di dunia, Allah akan memuliakan di akhirat. Ya. Terakhir, nasihat dari sesepuh kita, ojo gampang mengirit sing ora halal, mergo saka siji kan bisa menggusoni gede. Ya. Mripat iku cendilane ati. Yen kowe njaga mripatmu, atimu bakal bening lan tentrem. Wong sing iso nundukake pandangan iku sejatine luwih gagah tinimbang sing menang perang. Ya, amarga perang lawan hawa nafsu iku luwih abot tinimbang perang lawan musuh.
Demikian ayat ikhwah a'azzakumullah, bab tentang ghaddul basar sudah selesai. Ini terakhir. Selanjutnya insyaallah kita akan adabul khifdul waqt, adab tentang menjaga waktu. Ya, ini juga penting sekali karena menjaga kedisiplinan manfaat waktu ya di dalam, jangan sampai kita menyembelihkan waktu. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan, insya Allah. Semoga Allah memberikan waktu, keberkahan, istiqomah sampai kita dipertemukan di jannahnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya di malam Jumat ini, karena ada beberapa teman kita yang lagi diuji sakit, ada anak-anaknya yang sakit juga. Semoga Allah berikan kesembuhan yang paripurna ya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'wah wa ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas adhibil bas azbi anta syafila sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma asfi mardana wa mardal muslimin sifaan taman ajilan sifaan la yughadiru saqama wa nazuhum sabran wa nazaan aziman. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami dan kaum muslimin seluruhnya ya Allah, dengan kesembuhan yang sempurna, cepat dan tidak meninggalkan penyakit apapun. Berilah kepada kita kesabaran, pahala yang besar ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi